Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat serta salam kehadirat Rasulullah SAW. Terima kasih kepada para pengurus DKM Masjid Al-Latif dan juga rekan-rekan dari Pantaklim. Semoga usaha yang dilakukan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Yang mengajak kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana yang melaksanakannya. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia itu, setiap jiwa akan merasakan mati. Aynama takunu yudrikumul mautu. Dimanapun kalian berada, maka yudrikumul mautu, maka kalian akan didatangi oleh kematian. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan syariat kepada kita agar mengurusi rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang telah wafat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walaqad karramna bani adama. Kami telah memuliakan bani Adam, wa hamalnahum fil barri wal bahri, dan kami bawa mereka di darat dan di laut. Kalimat karramna itu menunjukkan bahwasanya manusia itu berbeda dengan hewan. Manusia berbeda dengan hewan, Allah menciptakan manusia berbeda dengan hewan. Terserah mau pakai ilmu biologi atau apa, evolusi atau apa, terserah. Tapi dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyatakan Allah memuliakan manusia. Sehingga kita sendiri sebagai manusia harus memuliakan diri kita sendiri karena kita berbeda dengan makhluk Allah yang lain. Termasuk dalam pengurusan jenazah, kita dibedakan dari yang lain. Sehingga jenazah manusia bukan bangkai yang dibiarkan begitu saja. Bahkan ketika anak Adam yang pertama kali melakukan pembunuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala terus kemudian mengutus Gagak untuk mencontohkan kepada dia gimana caranya ngurus mayat. Faba'athallahu ghuraban yuwari sawati akhi. Allah mengirimkan si Gagak itu agar mengajarkan kepada dia, liwaria, untuk menunjukkan kepada dia bagaimana menguburkan tubuh saudaranya. Maka hadirin rahimakumullah, dalam fikih termasuk ilmu fardu kifayah yang paling tidak setiap kelompok manusia harus tahu. Setiap masyarakat harus ada yang paham, yaitu berkaitan dengan kepengurusan jenazah. Paling kita sekarang sampai Isya berkaitan dengan hal-hal yang memang harus dipelajari, kemudian nanti praktiknya pada Isya. Saya sudah bawa 2 kain kafan, untuk kemudian nanti tinggal volunteer siapa yang mau jadi mayat. Gitu. Baik, ma yajibu lil mayyit, apa yang wajib dilaksanakan kepada mayat. Secara fardu kifayah ada 5 hal yang wajib dilaksanakan oleh kita bagi orang hidup kepada orang yang mati. Karena orang mati nggak bisa melakukan itu sendiri. Kayak tadi waktu saya motong-motong kain, saya nyoba untuk mengukur badan saya sendiri, kemudian ngebungkus, orang kan tidak bisa. Apalagi ketika orang sudah mati kan. Nah,
Yang wajib bagi seorang mayat. Mayat itu adalah muslim dan bukan syahid. Kalau mayatnya bukan muslim, maka aturannya beda lagi. Dia haram disolati, tapi kalau dia mau dimandikan silahkan. Kalau mau dikafani, ya terserah, silahkan. Mandikan boleh, tapi nggak boleh disolati kalau non muslim. Jadi mayat yang dibahas di sini adalah mayat muslim, tapi yang bukan syahid. Yang bukan syahid. Syahid itu apa? Syahid itu adalah orang yang wafat dalam peperangan melawan kaum musyrik. Perang melawan non-muslim, itu yang syahid. Yang wafat dalam peperangan. Kalau perangnya sesama muslim, maka itu nggak masuk. Perangnya antara negara A dengan negara B sama-sama muslim, perang, terus kemudian wafat, maka dia nggak masuk ke dalam kategori syahid. Yang syahid adalah ketika perangnya antara muslim dengan non-muslim. Syahid itu ada 3. Ada syahidun fil akhirah, ada syahidun fid dunya, ada syahidun fid dunya wal akhirah. Syahidun fil akhirah, syahid, status syahid dia dicatat di akhirat, tapi di dunia tidak tercatat sebagai syahid. Siapa itu? Yang disebutkan oleh Rasulullah SAW seperti orang yang wafat karena sakit perut, orang yang wafat karena tenggelam, orang yang wafat karena terkena reruntuhan, tuh. Orang yang wafat karena wabah, nah itu. Ini syahid di akhirat. Seperti saudara-saudara kita, teman-teman kita yang wafat ketika COVID kemarin, mereka wafat karena COVID, mereka wafat karena wabah, termasuk ke dalam syahid. Tapi syahidnya bukan syahid dunia, syahid akhirat. Maka kalau syahid akhirat, di dunia diurusnya sebagaimana mayat biasa. Gitu. Lalu kemudian yang kedua adalah syahidud dunia. Syahid di dunia. Urusan syahid di akhirat kita nggak tahu. Yang penting tadi syahidud dunia itu siapa? Orang yang dia mati, wafat, berperang di jalan Allah melawan non-muslim. Itu syahid dunia. Orang yang wafat berperang melawan non-muslim, itu syahidud dunia. Tapi gitu kan, orang berperang di jalan Allah melawan orang non-muslim, tapi niatnya tidak sesuai. Misalkan niatnya untuk mencari perang, untuk mencari kehebatan, untuk mencari nama, untuk mencari apa. Tapi karena zohirnya dia berperang melawan non-muslim, maka kita menilai dia sebagai syahid. Meskipun Allah tidak menilai dia sebagai syahid. Nah gitu. Syahidud dunia berarti kita yang menilai dia syahid. Allah tidak menilai dia syahid. Yang ketiga adalah syahidud dunia wal akhirah. Dia syahid di dunia dan juga tercatat sebagai syahid di akhirat adalah yang tadi. Orang yang wafat berperang di jalan Allah melawan non-muslim dan niatnya benar sehingga Allah mencatat dia sebagai syuhada. Nah itu yang wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya. Itu orang-orang ini nih. Jangan katakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu wafat, itu mati. Enggak, mereka itu hidup. Nah ini dia syahidud dunia dan syahid akhirat. Nah, syahid 2 ini khusus cara pengurusan jenazahnya. Dia tidak boleh dimandikan, dia tidak boleh disolati, dia hanya dikuburkan dengan pakaiannya. Kalau pakaiannya robek, maka ditambahin. Kalau pakaiannya tidak menutup aurat, maka ditambahin.
Yang penting menutup badannya, termasuk juga wajahnya nanti ditutup pakai kain, tangannya ditutup. Baju kan gini doang, kaki, tangan, kepala kan nggak ketutup. Maka tutup wajahnya, tutup tangannya, tutup kakinya. Bajunya tetap. Itu. Yang lain adalah orang yang wafat dalam ihram. Beda lagi nanti. Orang yang wafat dalam ihram aturannya beda sendiri. Dia dimandikan tapi jangan pakai wewangian. Karena dia masih ihram. Dia dikafani pakai baju ihram itu. Wajahnya jangan ditutup, kepalanya jangan ditutup kalau laki-laki. Laki-laki wajahnya, kepalanya jangan ditutup. Karena orang ihram nggak boleh tutup kepala. Kalau wanita, kepala tetap tutup, tapi wajah jangan ditutup. Nah itu khusus. Lagian kita nggak bakal ngurusi mayat ihram. Karena yang ngurusin mayat ihram itu rumah sakit yang ada di Saudi sana. Maka tahu teorinya aja lah gitu. Ya siapa tahu di antara kita nanti ada yang kebetulan menjadi petugas haji, terus kemudian ada jamaah haji yang wafat. Nah maka begitu caranya. Maka sekarang standar kepengurusan jenazah ada 5 yang harus kita lakukan. Ini wajib kifayah. Kifayah bagi siapa? Bagi orang satu wilayah yang ada, yang tahu berita ada orang meninggal. Lebih baik lagi adalah jika di setiap RT tahu. Jadi biar nggak usah bangunin ustadznya tengah malam. Atau cari ke desa seberang mencari ustadz biar ngurusin. Baiknya setiap RT ada, bahkan baiknya setiap rumah tahu. Karena yang wafat bapaknya, masa yang memandikan orang lain kan gitu. Nah, 5 hal ini pertama ghusluhu, memandikan. Memandikan, minimal memandikan adalah nanti 5 ya, saya baru jelasin 1. Memandikan, minimal memandikan adalah membasahi seluruh tubuhnya dengan air. Kenapa mayat harus dimandikan? Karena mayat itu berhadas. Hadasnya hadas besar. Sama seperti kalau kita junub. Bedanya, dia nggak bisa mandi sendiri. Jadi kita yang mandiin. Bukan karena mayat itu najis, bukan. Jadi dia badannya tetap suci, tapi karena dia berhadas, maka dia wajib mandi. Karena nggak bisa mandi sendiri, maka dimandiin, gitu. Maka sama dengan aturan mandi wajib adalah yang penting paling minimal adalah membasahi seluruh seluruh badan dengan air. Itu paling minimal. Yang maksimalnya bagaimana? Yang maksimalnya atau yang sempurnanya lah. Yang sempurnanya adalah tidak hanya memandikan pakai itu. Nah, kalau di sini akmaluhu ijlasuhu ma'ilan ila qafahu. Dia dibaringkan tapi gini. Enggak gini. Enggak gini tapi dibaringkan, kepalanya agak ngangkat, isnadu zohrihi, punggungnya nyender, terus kemudian imrorul yadi ala batnihi, tangan yang membasuh itu menekan, digosokkan ke dalam perutnya, termasuk juga menekan, biar mengeluarkan ini, bisi ada yang masih keluar, itu ditekan biar dikeluarkan. Lalu kemudian setelah itu mencuci kemaluannya, terus kemudian digosok giginya, terus kemudian hidungnya juga dibersihkan, telinganya dibersihkan, lalu kemudian diwudukan. Jadi yang tadi belum disiram itu didudukin dulu, perutnya ditekan dulu, dibersihin dulu, kalau ada kotoran yang masih tersisa, baru kemudian bersihin giginya, mulutnya, jadi membersihkan kotoran lah katakan. Lalu kemudian fase kedua adalah mulai wudunya mulai dari mulut dulu dibersihkan, terus kemudian hidung dibersihkan, nanti telinga juga dibersihkan, baru diwudukan.
ambil air untuk basuh wajah, terus kemudian ambil air untuk basuh tangan, ambil air basuhkan tangannya, terus kemudian ambil air kepalanya, terus kemudian kakinya. Setelah itu baru siram 3 kali. Siram menyeluruh 3 kali. Yang satu adalah dengan air biasa. Satu air biasa, ini nggak boleh pakai air yang lain dulu. Karena ini menghilangkan hadasnya dulu. Jangan pakai air campuran sabun dulu, jangan pakai air kapur dulu, jangan. Tapi air bersih dulu, siram sampai seluruh tubuh, termasuk juga rambut, termasuk juga telinga, sela-sela tubuh. Baru kemudian yang kedua air dengan sabun. Air dengan sabun sambil gosok-gosok. Lalu kemudian yang ketiga bilas. Bilas untuk membersihkan sabun-sabun tadi. Ya, membersihkan sabun-sabun tadi. Jika mau nambah dari ini, maka silahkan. Siram lagi pakai air bersih, keempat kalinya. Yang kelima, siraman terakhir pakai air dengan kapur, kamper. Air dengan kamper yang sudah ditumbuk gitu. Air dicampur kamper ditumbuk, itu siraman terakhir. Dah. Begitu sederhananya memandikan. Habis itu ya dikeringkan. Habis itu dikeringkan, terus kemudian dipindahkan. Itu teorinya. Pada praktiknya, siapa yang lebih utama untuk memandikan mayat? Yang lebih utama adalah jalur nasab. Bapaknya, kakeknya. Kalau itu sudah nggak ada, maka bawahnya, anaknya. Anaknya, cucunya. Gitu. Atas, bawah, begitu aturan. Atas, terus kemudian bawah, anak, cucu. Anak ada, dia nggak ngerti fikih. Cucu ada, belum bisa ngapa-ngapain. Maka adiknya atau kakaknya, mulai samping tuh. Adiknya atau kakaknya itu utamanya. Kalau ini enggak, maka adik atau kakak dari bapak, paman berarti. Jadi ulah wakaka batur. Jadi ulah wakaka batur. Inilah baiknya yang tadi saya katakan, baiknya setiap rumah itu ada yang tahu. Karena harusnya tuh ini dulu. Karena kalau orang lain yang memandikan, bisa diomongkan ke batur. Gitu. Itu aurat. Itu aurat. Jadi yang utama adalah, dan ini yang sama jenis. Kalau laki-laki berarti ya bapak, kakek, atau anak laki-laki, cucu laki-laki, adik laki-laki, kakak laki-laki. Kalau misalkan dia perempuan, maka yang membasuhkan adalah ibunya, neneknya, atau adik atau anak perempuannya, cucu perempuannya, adik kakak perempuannya, atau bibi-bibinya. Kan mandiin nggak bisa sendiri, ya mereka inilah yang bareng-bareng. Mereka ini yang bareng-bareng. Tapi yang diutamakan adalah ini, jangan orang lain dulu. Bagusnya sih begitu. Maka teman-teman di sini, ketika nanti suatu saat ternyata kita mengalami itu, lihat dulu siapa yang bisa memandikan mayatnya. Lihat dulu. Kalau misalkan yang masih sejenis itu ada, dan ada beberapa, maka itu saja. Kalau misalkan perempuan nggak bisa ngangkat, ya minta bantuan untuk ngangkatinnya ke laki-laki, masukin, disimpan di tempatnya, terus kemudian laki-laki pergi, biar wanita yang mengurusi itu. Itu. Suami boleh memandikan istrinya, istri boleh memandikan suaminya. Paling beda jenis tuh di situ. Jadi itu yang utama. Urusan tadi mau berdiri, mau begini atau gini di tempat mana itu mangga silahkan. Tapi lebih baik adalah
ada dua tempat, yang satu tempat memandikan, yang satu tempat mengkafani, dan dua-duanya ditutup, tertutup dari pandangan luar. Jika misalkan kasusnya di masjid ini, maka ditutup pakai kain antara ini tempat pengkafanan dengan WC, biar orang nggak lihat. Tuh. Jadi baiknya keluarga sendiri, syukur kalau misalkan masyarakat yang lain ada membantu, tapi kalau urusan memandikan, ya tadi, baiknya memandikan itu tutup pakai kain, biar nggak lihat auratnya. Kalaupun kita membasuh, kan ininya basah, disiram pakai air juga masih tetap merembes. Lalu kemudian kita gosok badannya melalui bawah kain, biar kita nggak lihat aurat dia. Kita menghormati dia. Allah menyatakan, walaqad karramna bani Adam, kami sudah memuliakan bani Adam, maka kita harus memuliakan dia. Itu. Jadi ditutup, terus kemudian basuh begini, badannya dibalik, belakangnya digosok, gitu. Lebih baik kalau misalkan masjid itu punya alat tempat mandi. Jadi bukan keranda, tapi semacam keranda yang dia agak atasnya itu mungkin kayak jaring gitu, bukan, kalau nggak jaring atau apa besi gitu, yang air itu akan merembes ke bawah. Nanti yang bawah ada penampungan, terus kemudian mengalir gitu. Jadi bentuk seperti besi, itu tempat untuk memandikan. Sepaket aja itu dengan keranda, nanti beda lagi. Baru kemudian setelah itu, yang kedua adalah mengkafani. Jadi dari situ setelah itu diberes, dikasih diandukin, dikeringkan, ditutup badannya pakai kain biar nggak terbuka. Ketika dimandikan, ada tim yang mengurusi kafan. Jadi jangan nungguin dulu beres mandi baru kafan disiapin, kelamaan nanti. Tapi di sana memandikan, jadi keluarga memandikan, masyarakat tetangga yang ngurusin kafan. Bagaimana kafannya nanti jelasnya lebih detail setelah Isya. Nanti nggak tahu gimana ngaturnya, ada yang cowok, ada yang cewek. Meskipun sederhananya satu kain yang menutupi seluruh tubuh itu cukup sebenarnya, minimalnya itu. Tapi yang lebih utamanya adalah laki-laki 3 helai, wanita 5 helai. Sederhana begitu. Nah, tadi yang kelupaan ketika setelah dikeringkan itu badan, terus kemudian semua lubang itu ditutup pakai kain, pakai kapas. Itu ketinggalan tadi. Jadi setelah badan dikeringkan, kemudian ini telinga ini ditutup pakai kapas, hidung ini ditutup. Amun hidungnya, kalau kapas hidung keluar lagi berarti hidup dia. Antara seneng atau takut ya. Hidung, terus kemudian mulut juga ditutup. Saya nggak tahu mulut disumpel apa ya, kayaknya enggak deh. Karena yang saya pelajari malah mulut cuma ditutup doang, bukan digulung gitu, gitu diwawalkan. Tapi ditutup begini, terus kemudian termasuk juga, mohon maaf, lubang dubur dan juga lubang kubul yang di depan. Itu juga ditutup dengan kain. Setelah badan itu kering, baru kemudian dipindahkan ke tempat kafan yang sudah tergelar dan sudah siap. Nah, gitu. Jadi dari sini kering, ready, langsung ke situ. Atau kalau tadi susah karena kapas-kapas itu pas di sini, nanti kapasnya pas di situ aja. Intinya yang penting kan menutup ini sebelum dikafani. Setelah proses pengkafanan selesai, baru kemudian yang ketiga adalah disolati.
Maka mumpung kita masih bisa sholat sebelum kita disolati. Sholat jenazah rukunnya ada 7. Yang pertama adalah niat. Rukunnya 7 tadi. Yang pertama adalah niat. Dalam niat kita nggak harus detail menyebutkan nama, tapi cukup dengan saya mensolati jenazah ini. Usolli ala hadhil janazah, usolli ala hadzal mayyit. Cukup seperti itu. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesia. Yang penting saya mau mensolati orang ini. Allahu Akbar itu dalam hati, ketika menyatakan Allahu Akbar itu dalam hati menyatakan saya mensolati mayat ini. Meskipun ya nggak usah didetailkan siapa namanya, bisa salah. Kalau salah maka tidak sah. Karena ada dalam kaidah fikih, sesuatu yang nggak diminta secara spesifik, hanya diminta global, kalau kita spesifikkan dan salah maka akan batal. Kasusnya seperti ini. Kita niat untuk si fulan, ternyata fulannya masih di sono, yang di sini bukan, malah batal, nggak sah sholatnya. Jadi kayak kita di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, kan setiap sholat tuh ada. Terus teman kita meninggal, teman meninggal. Akhirnya sholat duhur kita ke sana meniatkan sholati teman. Ternyata temannya masih di rumah sakit kan ya. Yang kita sholati itu bukan dia. Nah, kalau niatnya secara spesifik untuk seseorang tapi ternyata salah, maka nggak sah. Jadi global saja cukup. Saya ingin mensolati mayat ini. Itu pertama adalah niat. Bukan diucapkan, tapi ada dalam hati ketika kita takbiratul ihram. Yang kedua adalah 4 takbir minimal. 4 takbir, dan itu minimal. Kalaupun lebih juga tidak jadi masalah, karena ada riwayat yang menyatakan lebih dari 4. Tapi kalau kurang enggak. Jadi minimal itu 4. Itu 4 takbir. Lalu kemudian rukun yang ketiga adalah berdiri bagi yang mampu. Berdiri bagi yang mampu, kalau nggak mampu maka bisa sambil duduk. Lalu kemudian yang keempat adalah membaca Fatihah. Membaca Fatihah, sebenarnya baca Fatihah bisa di mana? Tapi biasanya kita baca di awal. Lalu kemudian membaca sholawat. Rukun yang kelima adalah membaca sholawat. Paling minimal membaca Allahumma sholli ala Muhammad. Itu. Ini biasa takbir kedua. Allahumma sholli ala Muhammad. Utamanya adalah lengkap sholawat Ibrahimiyah yang biasa kita baca di rakaat terakhir, tahiyat akhir. Sholawat Ibrahimiyah itu sempurnanya. Lalu kemudian doa bagi mayit. Rukun yang keenam adalah mendoakan bagi mayat. Doa ini dibaca di yang ketiga. Yang rukun itu baca doa yang ketiga di takbir ketiga. Tuh. Takbir keempat ada doa, tapi tidak berdoa juga silahkan. Maka kalau ketika umroh ada sholat jenazah, takbir ketiga tahu langsung ketika takbir keempat tahu salam gitu. Jadi nggak ada doa dulu. Jadi yang rukun adalah doa setelah takbir ketiga. Setelah takbir keempat mau doa mangga. Nggak doa juga nggak jadi masalah karena bukan rukun. Doa yang paling baik adalah doa ampunan bagi dia, dan itu diriwayatkan dari Rasul. Itu. Maka
di antara doa yang ma'sur datang dari Rasul seperti Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Terus mau ditambah lagi Allahumma tajawaz an sayyiatihi, Allahumma badil apa? Allahumma badil ya macam-macam lah. Allahumma ghsil khotoyahu bil ma'i wasalji wal barad. Terus kemudian Allahumma ja'alil jannata mathwahu wa la taj'alin nara masirahu. Allahumma badillahu daron khairan min darihi wa ahlan lahu khairan min ahlihi, dan selanjutnya. Setelah itu takbir keempat, baca doa. Biasanya guru kita ngajarinnya Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftinna ba'dahu wa fir lana wa lahu. Kalau kita tahu mayatnya adalah wanita, kita ganti pakai Allahumma gfir laha. Kalau kita nggak tahu itu laki-laki atau wanita, cukup pakai Allahumma gfir lahu. Kalau kita tahu di situ ada 3 orang, maka Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Lalu kemudian rukun yang terakhir adalah salam. Rukun yang terakhir adalah salam. Maka 7 itu rukun. Kala kagoknya. Yang terakhir adalah rukun. Itu yang wajib bagi mayat: 1, memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga mensolati, yang keempat membawanya ke liang lahat, ke kuburan, yang kelima yang wajib untuk mayat adalah menguburkannya. Jadi yang wajib itu 5, wajib kifayah: 1, memandikan dengan cara yang tadi. Yang kedua adalah mengkafani. Setelah mengkafani terus kemudian mensolatkan. Setelah mensolatkan kemudian membawanya dengan cara apapun. Mau ditandu itu lebih baik, atau pakai ambulans silahkan. Yang penting kita tetap berpegang kepada ayat yang tadi, walaqad karramna bani Adam. Allah menghormati dia, maka kita juga harus menghormati dia. Cara apapun yang masih menghormati, maka itu sah. Lalu kemudian yang terakhir adalah menguburkannya. Menguburkannya minimal adalah yang penting baunya tidak keluar. Itu paling minimal. Yang minimal adalah baunya tidak keluar dan hewan tidak menggali tubuhnya gitu. Karena kalau bau terus kemudian nanti hewan bisa itu berarti hilang kehormatan dia, nah gitu. Hilang kehormatannya. Maka minimal yang penting dia baunya tidak menyebar dan dia aman dari hewan yang mencakar itu. Sempurnanya adalah kira-kira orang standar berdiri dan angkat tangan. Sedalam itu. Nggak tahu kalau pakai meter berarti sekitar 2 meter lah. Nggak tahu, saya belum pernah gali. Tapi kira-kira segitu. Dalam fikih nggak ada aturan meter. Dalam fikih aturannya adalah ya tadi sekiranya orang berdiri dengan angkat tangan segitulah kira-kira. Nggak usah terlalu dalam banget, bisa jatuh mayatnya. Tapi sederhana. Lalu kemudian disunnahkan. Jadi itu sempurnanya. Lalu kemudian sempurnanya adalah membuatkan liang lahat di samping arah kiblat. Jadi kuburannya dibentuk begini, panjangnya sebesar orang itu dan dilebihin dikit. Lalu kemudian setelah bikin kotak itu, di tanah paling bawah kita bikin lagi ruangan. Sekiranya badannya atau kasihlah 60 cm misalkan atau 50 cm begitu. Kalau gemuk berarti kan lebih dalam lagi. Kalau enggak berarti ya cukup segitu. Dan nanti mayatnya itu ditidurkan kanan di bawah, kiri di atas, menghadap ke kiblat. Kumanya. Oke lah, kepalanya di situ, badannya di sini, ini punggung berarti punggung ke sana, kepala di sini, badan di sini, ngadepnya ke sana. Dan nanti
ikatan-ikatan itu dilepas. Maka nanti ikatan-ikatan itu di kiri, bukan di depan. Karena kalau di depan, dada dia kan di tengah nanti. Susah bukanya. Kalau ikatan itu di sebelah kiri, dia di atas. Jadi kita tinggal buka ikatan. Bisa hirup deh, kemana? Kalau hirup deh kan, nah. Jadi begini, menghadap ke sana, terus kemudian tutup pakai kayu, baru kemudian timbun, lalu kemudian berikan tanda bahwasannya itu adalah kuburan. Berikan tanda bahwasannya itu kuburan, biar apa? Biar dia tidak dilecehkan, biar nggak dilewati orang, dianggap itu jalan biasa, dipakai orang botram gitu kan. Atau lintas generasi orang nggak tahu terus kemudian nanam singkong di situ kan. Takutnya nanti kecabut terus malah ini keluar. Nah, jadi itu. Atau kalau tidak dibuat liang lahat, maka bisa dibuat liang di tengah. Jadi ini kotaknya begitu, terus kemudian dibikin gini, nah gitu. Jadi dua cara. Yang sunnah adalah lahad. Anggap ini kiblat. Lahad itu berarti begini atau begini, nah gitu. Yang sunnah ini, kalau ini tidak bisa, misalkan tanahnya labil. Kalau dibikin ke sini ambruk gitu kan, maka nggak usah pakai ini, tapi pakainya di sini di bawah. Masukkan sama dengan cara tadi, dikasih bantal untuk pipinya biar kepalanya ini tegak, dibuka ikatan-ikatan, terus kemudian kubur. Kalau di bawah berarti setelah disimpan, terus ditutup pakai kayu, terus kemudian timbun, terus kemudian dikasih patok tanda bahwasanya itu adalah kuburan. Jangan pakai semen. Nggak usah pakai semen dibata gitu, semen nggak usah, cukup batu aja. Bisa nanti, apalagi itu kalau pekuburan umum, kita nggak tahu dalam 50 tahun yang akan datang orang akan semakin banyak apa di Bandung, pasti akan butuh pemakaman. Kalau di permanen itu kan berarti ngeganggu, maka bisa jadi nanti kuburan itu diganti karena dia sudah tinggal tulang belulang, atau bahkan kalau sudah tidak ada berarti ya sudah bisa dimasukkan. Begitu. Itu berkaitan dengan hal-hal yang wajib dilakukan oleh kita orang-orang yang masih hidup kepada orang-orang saudara-saudara kita yang sudah meninggal. Kita berlaku baik kepada mereka dengan harapan mereka juga nanti bisa berbuat baik kepada kita. Itu sesi pertama dari materi ini. Sesi kedua nanti nggak tahu bagaimana konsepnya. Kita akan melaksanakan praktek untuk jenazah laki-laki termasuk juga jenazah perempuan. Mungkin nanti bisa diginiin. Jadi biar perempuan nanti pada ke sini, laki-laki di sebelah sini, terus kemudian nanti dijelasin apa aja yang harus dilakukan. Begitu, hadirin rahimakumullah, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah. Fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Kul, katakanlah hai Muhammad, innal mauta, sesungguhnya kematian, alladzi tafirruna minhu, yang kalian lari darinya, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya dia akan selalu mengejar kalian. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, lalu kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui alam gaib dan juga alam nyata.
lalu kemudian Allah akan memberitahu apa yang kalian lakukan selama di dunia ini. Maka teman-teman sekalian, di hadapan teman-teman sekarang sudah ada kain kafan, sudah ada kain kafan dan juga samak. Sederhananya kalau mau beli sih sudah ada paket-paketan, sudah ada paket-paketan. Cuma biasanya paket-paketan itu adalah biasanya paket-paketan itu nggak dipotong-potong. Ketika kita beli itu langsung cowok 10 meter, cewek 14 meter atau 12 meter, pokoknya nyambung besar gitu. Nggak dipotong-potong karena bisa jadi mayatnya itu kecil atau mayatnya besar. Nah, itu sebenarnya aturan dalam kain kafan itu yang penting bukan sutra dan warnanya putih. Yang penting putih dan bukan sutra gitu. Mau kainnya tebal silahkan, kainnya tipis silahkan. Nggak harus, kalau ada jual kafan beli ke situ, mau ke situ silahkan, atau mau beli di toko kain biasa, kain yang putih, yang penting mah putih, itu juga bisa. Karena aturan kafan itu sebenarnya simple, fleksibel. Fleksibel dalam arti yang penting itu putih, yang penting itu adalah menutup seluruh tubuh. Ini yang paling penting. Takutnya kalau tipis nanti tubuh masih kelihatan, nah gitu kan. Jadi makanya kain kafan agak tebal. Nah itu, jadi yang terpenting adalah bentuk penghormatan kita kepada mayat adalah mengkafani dia. Mengkafani dia, dan yang terpenting adalah seluruh tubuhnya tertutup. Itu yang paling penting. Makanya dinyatakan kafan paling minimal adalah satu helai yang menutupi seluruh tubuh. Itu yang paling penting. Tapi itu kan batas minimal, dalam arti kalau segitu nggak ada maka ya udah itu aja. Kalau adanya cuma segitu maka itu sudah cukup. Atau bahkan dalam kasus ketika banyak korban membutuhkan banyak kain, ujung-ujungnya kain nggak susah untuk pakai kain, maka bisa juga pakai dalam darurat tadi seperti menggunakan kantong mayat. Ketika, mohon maaf, ketika ada tsunami di Aceh, ada puluhan ribu orang wafat, ngafani satu-satu susah, akan membutuhkan waktu yang lama. Justru nanti kalau kelamaan malah tubuh sudah berubah. Justru yang kita hindari adalah itu. Maka menyegerakan semua proses ini itu dianjurkan. Tadi, kafan yang penting itu adalah menutup. Kalau dalam kondisi normal maka kain yang berwarna putih. Kalau kemarin ada rame-rame istilah Islam Nusantara, cuma nanti kain kafannya diganti dengan batik mual. Orang-orang yang membawa istilah Islam Nusantara juga ngerti bahwasanya nggak bisa kain kafan diganti dengan batik, itu enggak. Jadi kain kafan tetap warna putih. Kainnya juga nggak harus merek tertentu, yang penting mah putih gitu. Yang penting mah putih dan menutup badan. Kalau tipis takutnya tadi masih kelihatan, maka jangan. Dan jangan sutra bagi laki-laki. Karena sutra mahal terus kemudian dipakai ke kafan. Nah, lalu kemudian kalau kita beli paketan ada yang 400.000, ada yang 500.000, 600.000, macam-macam itu. Nah itu, ya gini. Kalau kita beli paketan itu biasanya di dalamnya sudah ada kain, tapi gelondongan tadi, kain gelondongan langsung meteran panjang, terus kemudian ada samak, terus kemudian ada peniti, ada kapas, terus kemudian ada kamper, ada sabun, ada parfum, itu biasanya. Tapi yang saya bawa cuma ininya doang 2, karena yang lain itu sederhana. Jadi istilahnya kita beli kainnya doang itu cukup bisa. Nggak harus beli paketan. Tapi bagus juga kalau misalkan kita punya di rumah, udah beli kainnya doang mah cukup berapa begitu, 100.000-an itu udah dapat. Terus kita potong-potong sesuai dengan ukuran kita simpan di lemari untuk pengingat bahwasanya bentar lagi kita mati. Dan ini kayaknya sudah tersedia. Kita biasa investasi untuk dunia, investasi untuk kematian ternyata belum gitu.
Jadi bagus kalau itu disimpan. Nah, maka sekarang silahkan buka volunteer untuk membuka bukan ditumpuk tapi dibuka dan dipisah-pisah tempatnya. Ya, yang penting terbuka aja dulu semua. Samaknya di tengah, terus kemudian kain-kain yang itu dibuka saja di samping-samping, belum ditumpuk. Sok, ikhwan bisa bantu. Yang disiapkan, nah gitu. Yang disiapkan adalah laki-laki kainnya 3, wanita kainnya 5. Nggak harus ditumpuk dulu, yang penting dibuka biar kita tahu kainnya apa aja sih yang dibutuhin ya gitu. Termasuk juga ukurannya. Itu sebenarnya nggak usah, itu ikatan mati, berarti itu adalah sambungan tali. Nah, langsung dibuka aja lah gitu. Nah ya, coba dibuka di samping di sini biar kelihatan. Dibuka di sini biar kelihatan kita butuhnya apa aja. Jadi bukan ditumpuk. Ya, dilebarin tapi di sini dulu. Dilebarin di sini. Biar kita tahu kebutuhan kita itu apa. Ada kain yang ukuran segimana, ada kain yang ukuran segimana. Nah, gitu. Ada kain yang ukurannya gimana, ukurannya segimana. Aturan ini nggak baku. Aturan ini nggak baku dalam arti besar kecil itu disesuaikan dengan kebutuhan. Cuma tadi laki-laki kainnya itu 3. Kain laki-laki kainnya 3, wanita kainnya 5. 5 itu untuk apa? 2 untuk penutup paling luar, 1 untuk penutup kepala, 1 untuk penutup badan, 1 untuk penutup bagian bawah ke kaki. Itu jadi wanita 5, laki-laki 3. Itu kebutuhannya. Urusan ukuran ini fleksibel. Kalau ini ukuran saya, karena tadi saya gelar dulu di lantai, saya tiduran terus gini, diukur ukuran saya terus saya potong. Begitu juga dengan ini. Jadi itu panjang ukuran saya. Nah, lalu kemudian apa yang dilakukan sekarang, apa yang disiapkan? Jadi tadi ketika mayat itu dimandikan, ya, ketika mayat dimandikan, kita ada ruangan yang mempersiapkan ini. Apa yang pertama kali disiapkan? Yang pertama kali biasanya samak dulu. Lalu kemudian yang kedua adalah tali. Nah, sekarang setelah kita tahu kebutuhan kita apa, oke, bisa disingkirkan. Bisa disingkirkan. Anggap kepala ada di sebelah utara. Nah, kepala ada di sebelah utara. Maka di situ masing-masing sudah ada 5 tali. Masing-masing sudah ada 5 tali yang di mana saja tali itu, yang pasti tali paling atas ujung kepala dan tali kaki. Nah, jadi yang pasti ada tali di ujung kepala dan tali di ujung kaki. Itu 2. Yang 3 berarti 1 di lutut, 1 di lutut, 1 di pinggang, 1 di tangan nantinya, di dada. Perkirakan. Ngukurnya bukan ngukur ini. Ngukurnya bukan ngukur ini, tapi ngukur volunteer. Ngukur volunteernya. Kira-kira. Itu mah terlalu kecil. Nah, jadi perkiraan tali, berarti tali yang ujung di atas kepala, yang bawah juga tali itu di bawah kaki, nah gitu. Baru kemudian di dada, kemudian di pinggang, kemudian di lutut, kemudian di pinggang, gitu. Jadi ujung kepala, dada, lalu kemudian di pinggang, di lutut, terus kemudian di bawah kaki.
Tapi kalau nanti jangan mayat dulu disimpan terus untuk ukur. ini ini mah diperkirakan saja. Oke. Setelah disimpan itu si tali, sebenarnya talinya kalau kepala di sini, oh berarti talinya agak geser ke kanan. Kepala di sini nih. Kepala di utara. Kepala di utara berarti yang di arah kiblat ini agak digeser ke sana. Ya. Karena nanti ngikatnya itu bukan di dada. Tapi ngikatnya di kiri. Jadi ketika kalau kita ngadep ke sini, kepala nanti di sana, berarti tali itu agak geser ke kanan. Nah gitu, agak geser ke kanan. Jadi dipanjanginnya ke sebelah sana. Oke. Lalu kemudian kalau yang cowok kan tiga helai, maka bisa tadi ukuran itu fleksibel. Kalau saya sih karena tadi menghemat, akhirnya kain tadi yang sebenarnya 2 potong, akhirnya yang 1 saya potong, gitu. Sebenarnya bisa 3 helai segede gini semua bisa, nggak jadi masalah. 3 helai sebesar itu semua itu nggak jadi masalah. Tapi kalau tadi saya menghemat, jadi yang penting ini besar 1, lalu kemudian yang 1 lagi saya potong jadi 2, jadi begini. Nah, yang pertama diletakkan adalah yang besar. Nah, itu di atas tali. Itu di atas tali. Sederhana sebenarnya mah. Lalu kemudian yang ini diletakkan seperti ini, kanan kiri di atasnya. Oke. Nah, bagi yang perempuan di situ ada 2 kain besar, ada kain kecil. Nah, 2 kain besar di ini. Jadi setengahnya ditumpuk, setengahnya di luar. Yang itu angkat dulu, yang sebelah situ angkat dulu. Nah, jadi setengahnya nanti ditumpuk, setengah enggak. Bener gini. Ke sana, geser ke sana, tarik ke sana. Nah, ini ditimpa tapi setengahnya di sini. Nah gitu. Jadi ikatan dulu yang di bawah. Kalau ikatan nanti harus dibalik dulu berarti sulit. Ya, begitu. Jadi ini timpa di tengahnya itu timpa. Tempat dia tidur nanti di situ. Oke. Lalu kemudian mana kain yang paling kecil? Ini untuk kerudung. Untuk kerudung berarti disimpan di arah kepala. Itu di full aja ke sana. Nah, full aja ke situ. Terus kemudian yang kedua badan. Atau ya bisa. Nggak jadi masalah sih mana yang lebih atas, mana yang lebih bawah. Yang kedua adalah bagian badan. Nah, begitu badan. Terus kemudian ini bagian kaki. Karena Rasulullah SAW itu mengkafani dengan 5 bagi wanita. Nah, kalau laki-laki, jadi ketika ini sudah begini, dianjurkan kasih parfum, kasih wangian, kamper yang dibubukkan itu ditaburkan, begitu saja. Taburkan, lalu kemudian setelah mayat selesai dimandikan, mayat itu dipindahkan tapi sambil ditutup dengan kain, biasanya mah kain batik atau apalah gitu. Yang penting mayatnya itu ditutup atasnya, kita bawa itu mayat, berapa orang, lalu kemudian diletakkan
di atas itu yang sudah kita siapkan. Nah, silakan volunteer. Gempur tadi saya di rumah sendirian, saya cobain gini sendiri. Sok, tenang. Nah, oke. Tenang, kalau sekarang mayatnya masih bisa disuruh. Kalau nanti mayatnya nggak bisa diarah-arahin. Nah, hati-hati aurat. Jadi kita menjaga agar mayat itu tertutup. Jadi kalau misalkan di dalam ruangan itu tertutup. Jangan ada orang lain. Kalau misalkan masyarakat tetangga bantuin bikin ini, tapi tetap baiknya yang ngurusnya adalah keluarga. Maka penting kalau misalkan keluarga ngerti fikih itu penting banget. Ini. Karena bisi yang ngurusnya orang lain. Maka sekarang silahkan bagaimana caranya itu dia bisa menutupi seluruh tubuh. Ntar yang cowok dulu. Bagian ini dilipat. Sebenarnya anjurannya kakinya diikat. Kalau ada yang sok ikat. Tapi Inggris lah. Baiknya kakinya diikat. Tapi kalaupun enggak diikat di dalam kan ujung-ujungnya nanti di luar bakal diikat juga. Nah, enggak masalah. Nah, mayat hirup ya. Oke. Nah, tadi di tempat kepala. Sudah, lalu kemudian kalau yang cowok silahkan dilipat. Tapi sebenarnya kalau posisinya begini maka benar di tengah. Di tengah ya? Iya. Oh, kurang tengah. Benar di tengah biar nanti ini bisa langsung dimasukkan ke bawah kakinya. Dan memang ditutup, wajah juga ditutup. Ya, satu dulu, bagian dalam dulu, terus itu dimasukkan ke bawah. Ya, jadi yang tadi juga dimasukkan ke bawah, ini juga dimasukkan ke bawah, termasuk juga nanti kalau wajah dibuka di dalam, tapi nanti ditutup terakhir. Jadi memang yang dibuka itu hanya orang yang berihram. Yang berihram, gitu. Tapi kalau misalkan ini, maka ditutup. Amun ayeuna ditutup karunya, oke lah. Yang penting kita tahu dia harusnya ditutup. Baru kemudian yang dalam, yang luar satu bagian melipat ke bawah. Jadi dilipat sampai ke bawah, rapihkan. Nah, begitu juga itu. Nah, sekarang yang putri ada 3 bagian. Yang pertama adalah bagian kerudung. Bagian kerudung maka dibuat seperti kerudung. Wajahnya tetap terbuka, tapi menutupi. Nah, tapi ininya menutupi menutupi rambut dan yang lain begitu. Bentuk seperti ini saja. Nah, begitu. Untuk tangan bisa di tengah begini ataupun bisa di bawah begini. Tidak jadi masalah. Begini bisa, begini bisa. Nah, setelah itu lalu kemudian langsung baju. Jadi kalau tangannya di dada berarti seperti sholat. Kanan di atas kiri. Kanan di atas kiri kalau mau diletakkan di sini. Kalau diletakkan di bawah ya sudah. jadi boleh di dada. Kalau di dada seperti sholat maka kanan di atas kiri. Kalau di bawah ya sudah berarti gini saja. Tidak jadi masalah mau begini ataupun begini. Nah, jadi melipatnya itu sekaligus lipat dan simpan ke bawah. Meh pageh.
Jadi bagian kepala, kerudung, badan, terus kemudian kaki. Nah, gitu. Wajahnya nanti ditutup ketika kain yang terakhir. Ini juga. Kalau sekarang biar napas. Habis ini kita ikat, terus kemudian kita beres, bubar. Nah, kalau sudah kain dalam sudah selesai, baru kemudian kain luar satu persatu. Terserah, diskusi aja, mau yang mana dulu. Bebas. Nah, itu langsung menutupi wajah. Izin. Karena mayatnya ini masih bisa marah yang ini. Jadi nanti, nah gitu, jadi dimasukkan ke dalam, ke bawah. Jadi kakinya diangkat, nah gitu masukkan ke bawah. Kakinya diangkat, masukkan ke bawah. Begitu juga dengan kain yang satu lagi. Berarti murni nanti seluruh anggota tubuh akhirnya tertutup dengan kain yang terakhir. Jadi aneh kalau di film-film, nah eta pocong wajahnya kabuka, berarti eta bener eta nu masang kafan. Nah, jadi begitu. Wajahnya ditutup, lalu kemudian diikat. Ikatannya usahakan nanti sebelah kiri. Jadi ikatan bukan di dada. Ya, ikatan sebelah kiri. Makanya tadi di kanan dipanjangin biar narik ke kiri. Di situ ikatannya jangan ikatan mati. Jangan ikat mati. Tapi ikat yang bisa mudah dilepas. Ini ingat-ingat ya, praktek di sini wajahnya pada dibuka. Tapi nanti wajahnya harus tutup. Ingat-ingat itu. Nah, habis ini kita sumpah pocong. Nah, jadi sekarang wajahnya pada dibuka, nanti pada prakteknya wajahnya ditutup. Wajahnya ditutup. Ikatan jangan ikat mati. Ikatan jangan ikat mati, tapi ikatan yang mudah dilepas. Nah, lalu kemudian setelah ditutup begini, baru kemudian ditutup samak. Biasanya ditutup kain kan? Biasanya ditutup kain, terus kemudian disolatkan. Setelah disolatkan, biasanya menunggu orang-orang takziah, orang-orang baca yasin, baca tahlil. Itu tidak ada, sebenarnya lebih cepat itu lebih baik. Pengurusan jenazah lebih cepat lebih baik. Jika meninggalnya maghrib menjelang malam dan kondisi tidak hujan, maka bisa langsung dikuburkan malam. Lebih baik. Ditakutkan kalau misalkan daerah-daerah yang panas, maka akhirnya badan jadi lebih cepat berubah daripada ketika kondisi dingin. Gitu. Tapi kalau misalkan mau sambil menunggu siapa, mau sambil menunggu orang tua, nunggu keluarga, jadi bisa sampai pagi, waktu duha, terus kemudian dikuburkan. Itu tidak menjadi masalah, begitu. Yang jadi masalah adalah kalau terlalu lama dibiarkan, sampai menunggu orang yang datang terus dari mana, begitu. Itu urusan tahlilan, yasinan, kembali kepada keyakinan masing-masing. Mau yasinan, mau enggak. Yang penting ketika takziah kita hormati keluarga yang meninggal. Gitu. Nah, setelah ini lalu kemudian dibawa jenazahnya ke liang lahat. Ketika liang lahat masuknya dari selatan dulu ke arah utara, kan gitu kan. Jadi mayatnya itu diturunkan kepalanya dulu, terus kemudian kaki. Di bawah sudah ada orang-orang yang siap untuk menerima tubuh, lalu kemudian
Karena tadi posisinya begitu, tinggal dimasukkan ke lahad. Dimasukkan ke lahad, lalu kemudian dikasih gundukan tanah biar kepalanya nggak kieu, cangkel lila. Jadi dikasih tanah biar di atas pipinya itu, lalu kemudian semua ikatan dilepas. Tuh. Semua ikatan dilepas, tapi sebenarnya jangan dibuka wajahnya mah. Jadi biarkan saja ikatan terlepas. Biarkan saja ikatan terlepas, wajah tetap tertutup. Karena yang saya pahami dari yang saya baca, yang dibuka wajah dan kepalanya itu hanya orang yang ihram saja. Kalau tidak ihram, dia harus tertutup. Jadi meskipun menghadap ke sana, jadi ukuran menghadap itu dadanya menghadap. Maka begini. Jadi kalau posisi sudah gitu kan tinggal diginiin, terus kemudian diletakkan dan dibuka ikatannya. Jadi sederhananya begitu, maka silahkan dibuka kembali. Jadi sederhananya begitu. Ini sederhana sebenarnya, maka harus ada di setiap RT itu harus ada yang tahu. Apa yang dibutuhkan tuh ini. Bagaimana cara mengikatnya tuh begini. Sederhana, karena simpel ternyata. Cuma biasanya kita takut siun atau karena apa begitu. Maka paling enggak dengan ini maka paling tidak dengan ini kita bisa memahami ternyata begini aturannya. Begini aturannya dalam urusan mengurusi jenazah. Kalau ini nanti silahkan dilipat, itu inventaris saya. Inventaris saya sama istri. Jadi kalau misalkan nanti bisa jadi pulang dari sini meninggal, kain kafana udah ada. Bahkan kalau kita lihat lukisan-lukisan para Sultan Utsmani, mereka itu imamahnya gede. Dan itu adalah kafan. Mengingatkan kepada mereka para sultan bahwasanya itu kematian itu selalu ada. Jadi kain kafan disiapkan saja di rumah. Ini mah dari dulu sudah niat pengen beli. Cuma nggak jadi-jadi. Ketika ada kegiatan ini akhirnya jadi beli. Nah begitu. Jadi ingat-ingat tadi kebutuhannya, kalau laki-laki 3, kalau wanita 5, lalu kemudian tidak ada cara khusus. Ada yang caranya nggak seperti saya, ada yang disilang. Ada yang kainnya itu disilang, ini begini. Ya silakan. Karena yang penting itu adalah tertutupnya. Mau kalau tadi saya ngajarinya begini. Tapi kalau mau disilang, maka silahkan. Yang penting tertutup, begitu saja. Dan yang penting 3 kain dan tertutup. Ini yang penting 5 kain tertutup. Untuk baju misalkan, kalau tadi kan hanya sederhana kain begitu saja. Kalau misalkan lebih lebar lagi, lalu kemudian dikasih lubang kepalanya, digituin. Terus silahkan. Tapi gitu juga udah cukup sederhana. Karena kan dalam kitab itu ditulisnya komis. Komis itu ya pakaian yang menutupi badan. Sama satu lagi izar. Izar itu yang menutupi dari sini ke bawah. Kalau dengan kain begitu saja itu udah sederhana dan itu udah cukup. Kalaupun mau dengan cara yang lain, jadi bisa jadi di antara hadirin rahimakumullah ada yang mendapatkan penjelasan praktek dari ustadz lain, kok nah caranya beda. Iya dengan ustadz lain, nah caranya gitu. Nggak jadi masalah cara itu berbeda. Yang terpenting tadi, 1, tertutup semua tubuhnya. Itu. Yang kedua, sunnahnya laki-laki 3, wanita 5. Itu. Yang terpenting tuh itu. Lalu kemudian warnanya putih, bukan batik. Gitu. Jadi itu hadirin rahimakumullah yang bisa saya jelaskan. Jika ada pertanyaan maka silahkan. Kalau nggak ada berarti kita bisa pulang lebih cepat.
Maka siap. Baik. Ya Pak. Bertanya Ustaz. Kalau ada orang yang meninggal, Ya. itu kesannya harumnya itu harum minyak serimpi Ustaz. Atau apa ya, minyak nyong-nyong ya kalau Sunda. Nah ini bagaimana kalau supaya kesannya nggak ngeri gitu, kita ganti minyak kasturi. Kira-kira gimana Ustadz ini? Apakah ada aturan khusus atau tidak? Kalau dengan kasturi kan udah familiar kita gitu. Mohon penjelasan Ustadz. Terima kasih. Siap. Sama-sama. Sebenarnya tidak ada aturan saklek berkaitan dengan itu. Jadi mau pakai minyak apapun bisa. Bahkan tanpa minyak pun tidak jadi masalah. Gitu. Kadang-kadang yang membuat kita seolah-olah ini riweuh itu adalah budaya. Gitu. Jadi yang saya ajarkan adalah yang inti dari fikih itu. Berarti selain yang di sini, maka itu adalah tambahan yang sebenarnya fleksibel. Kalau kita berhadapan dengan tokoh masyarakat yang dia kekeh, ya udah ikutin aja, gitu. Daripada malah ribut, hanya urusan ini. Jadi tidak ada aturan berkaitan dengan wewangian, mau bentuk wewangian apa. Hanya memang kebiasaan akhirnya. Nah, ari bau menyan jadi horor gitu kan. Padahal kan kemenyan itu sebenarnya ya sama dengan bukhur yang lain. Kita juga nggak harus pakai kemenyan, masih bisa pakai bukhur yang lain. Cuma memang di tradisi dan kepercayaan masyarakat kita kalau udah baunya kemenyan itu udah jadi mistis aja baunya. Padahal bisa diganti dengan yang lain. Itu tidak jadi masalah berkaitan dengan itu. Begitu mungkin. Siap. Ada lagi? Baik, ada lagi? Bentar. Ada berapa ini? 1, 2, Bapak juga mau? Yang awat ada? Awat ada yang mau nanya? Belum ya? Ini dulu aja. Yang paling depan dulu aja ya. Ini Pak Ustadz mau nanya, kalau misalkan si jenazahnya itu hidup lagi? Bukan, masih ada keluar darah mungkin karena celaka atau gimana? Oh, iya. Udah dimandiin nih, udah bersih. Terus begitu mau dikafanin ternyata masih ada darah. Itu najis lagi atau gimana Pak Ustadz? Nah itu. Karena kalau misalkan menunggu, ya kalau misalkan menunggu darahnya habis, kita belum tentu tahu sampai kapan. Ya. Begitu. Maka jika kita bisa menutup darah itu, misalkan lukanya bisa kita tutup dengan kain dan kita ikat. Kita tutup dengan kain dengan ikat biar darahnya nggak keluar, maka itu lebih baik. Gitu. Tapi kalau misalkan darahnya besar dan lukanya lebar begitu, kita nggak bisa menutup luka itu, ya apalagi yang bisa kita lakukan gitu. Maka ditutup dengan kain lalu kemudian dibiarkan. Karena kalau cuci lagi nggak selesai. Ya tadi, jadi kalau kita bisa menghentikan pendarahan itu dengan ditutup oleh kain, diikat dengan lebih kuat bagian situnya hingga akhirnya harapannya darah nggak keluar lagi, maka itu bagus. Kalau ternyata dengan itu tapi masih tetap keluar, ya apalagi yang bisa kita lakukan? Paling kita hanya bisa menutup langsung saja dengan kain, terus kemudian kita bawa. Kalaupun ternyata nanti darahnya terkena ke badan kita, ya kita yang harus mengganti, kita harus mandi. Karena darah memang najis. Begitu. Karena dulu ini Mohon. Iya, mangga. Mohon. Waktu dulu pernah ada yang berdarah. Ya. Begitu disolatin ke masjid itu darahnya masih ada di kerandanya. Begitu diangkat kerandanya, si darahnya netes. Gitu. Oh iya. Jadi kan ke najis. Nah, iya memang. Pertimbangannya memang itu. Pertimbangannya dia najis. Kalau misalkan dia dibawa ke dalam masjid, kalau kita tahu dia ada luka dan terbuka, maka baiknya kalau misalkan masjid itu berkarpet, mending disingkirkan. Karena benar itu najis. Kalau kita mau menahan darahnya susah, maka dibiarkan dengan begitu saja, maka tetap itu najis. Nanti kita tetap harus mencuci itu.
Jadi benar tadi, kalau di masjid mau disolatkan atau di rumah mau disolatkan, maka kalau ternyata dia darah masih tetap keluar, berarti jangan disimpan di karpet. Jangan disimpan di karpet, ya tadi biar darahnya nggak menetes begitu. Begitu, hatur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fiik Ustaz. Mungkin ada beberapa poin yang ini cukup banyak perdebatan di antara kita para pengurus jenazah. Banyak perbedaan dan pendapat. Yang pertama Ustaz, tadi sudah disinggung untuk jenazah haji dan juga jenazah syuhada ya Ustaz. Ya. Kemudian bagaimana cara kita memulasari jenazah yang statusnya masih janin Ustaz? Ya. Kemudian yang kedua, batasan seorang orang tua memandikan anaknya yang berlawanan jenis Ustaz. Kemudian yang terakhir, tadi kita membahas tentang hak orang hidup kepada orang meninggal ya Ustaz. Ini cukup urgen karena mungkin kita juga berkewajiban untuk mengurus waris dan dainnya Ustaz. Iya benar. Mungkin itu tiga itu Ustaz, mungkin bisa dijabarkan kembali karena ini sedikit riskan di antara kita para pengurus jenazah. Siap. Jazakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama tadi berkaitan dengan jenazah janin. Bagaimana jika janin itu ini? Sebenarnya ada perbedaan antara ketika dia lahir itu adalah ada tanda hidup dan ketika lahir tidak ada tanda hidup, atau ketika dia keluar ada bentuk manusia utuh dan tidak. Kalau Allahu Akbar. Nah, ini ada. Di sini dinyatakan begini, wa'lam anna mimma yudhkaru ma'a syahid hahuna asiqtu wa huwa alhamlun nazilu qabla sittati ashhur. Masuk ke dalam kategori yang sama dengan syahid. Jadi kalau orang syahid itu kan tadi nggak usah dimandikan, nggak usah disolatkan, tapi dikuburkan dengan pakaian yang dia pakai. Kalau masih ada tubuh yang terbuka maka ditutupi. Nah, masuk ke dalam kategori ini juga adalah asiqtu, yaitu bayi yang lahir atau bayi yang keluar sebelum 6 bulan. Hukumnya itu ada ada beberapa kategori. Yang pertama, antu'lama hayatuhu, kalau dia terlihat tanda bahwasanya dia pernah hidup. Dalam arti ketika dia keluar awalnya dia hidup, lalu kemudian ternyata karena nggak kuat, tubuhnya belum kuat, lalu kemudian dia meninggal, maka dia kal kabir, maka dia seperti yang besar, dihukumi dengan orang dewasa, sehingga ya berarti dia dimandikan, lalu kemudian dikafani, meskipun kecil dikafani, lalu kemudian disolati, lalu kemudian dikuburkan. Itu jika dia terdapat tanda-tanda kehidupan pada dirinya. Itu. Yang kedua, dia sudah berbentuk manusia. Tapi, ya kan? Dia sudah berbentuk manusia, tapi wala tu'lam hayatuhu, tapi tidak ada tanda kehidupan dari dia. Maka yang wajib bagi dia adalah 4. Kalau yang tadi dia keluar dari tubuh, keluar dan terlihat ada tanda kehidupan lalu kemudian dia meninggal, maka yang wajib 5, sama 5 sebagaimana yang besar. Mandikan, kafani, sholati, bawa, dan dikuburkan. Tapi kalau dia janin keluar, lalu kemudian tidak ada tanda kehidupan, maka yang wajib adalah 4. Mandi, kafan, bawa, kuburkan.
Kalau dia tidak ada tanda kehidupan, maka dia tidak disolatkan. Tuh. Paling nanti kalau yang tadi ada disolatkan, doanya bukan Allah maghfir lahu karena dia belum punya dosa. Lalu gimana bayi dimintain ampun. Paling nanti doanya seperti Allahumma ja'alhu syafi'an li walidayhi misalkan. Ya Allah, jadikanlah dia memberi syafaat bagi kedua orang tuanya dan sebagainya. Terus kemudian yang ketiga adalah jika tidak terlihat bentuk manusianya dan tidak ada tanda kehidupannya. Betul. Nggak ada tanda manusianya, dia belum sempurna menjadi manusia. Dia hanya segumpal daging saja. Dan jelas itu tidak ada tanda kehidupan, gerak itu belum ada. Maka fala yajibu fihi syai', maka tidak diwajibkan apapun. Tapi yusannu satruhu bi khirqatin wa dafnuhu. Jadi dianjurkan tetap dibungkus lalu kemudian dikubur. Gitu. Jadi 3 jenis janin dengan 3 hukum yang berbeda. Satu, kalau dia ada tanda kehidupan, dia sudah berbentuk manusia, ada tanda kehidupan, maka dia wajib 5. Yang kedua, dia sudah berbentuk manusia, tapi tidak ada tanda kehidupan ketika lahir, maka yang wajib 4, yaitu semua yang 5 tadi kecuali sholat. Yang ketiga, kalau dia keluar, tidak berbentuk manusia, dan tidak ada tanda kehidupan, maka tidak wajib apa-apa, tapi dianjurkannya adalah dibungkus dengan kain, bungkus kain, lalu kemudian dikuburkan. Itu berkaitan dengan janin tadi. Itu. Lalu kemudian yang kedua apa tadi teh? Oh ya, batasan orang tua memandikan anaknya lawan jenis. Sebenarnya ketika kita hidup, orang tua ketika anaknya sudah beranjak dewasa, tetap tubuhnya menjadi aurat adalah dari sini sampai ke sini. Jadi sama seperti kita dengan adik, kita dengan kakak, bapak dengan anaknya, auratnya adalah atrof. Yang boleh terlihat adalah atrof, ujung-ujung tubuh. Itu masih boleh terlihat. Kepala, tangan, kaki itu masih boleh terlihat. Tapi yang tengah itu adalah aurat. Jadi kita kalau masih kecil kan kita mandiin. Tapi kan kalau udah gede kan enggak. Jadi batasannya adalah itu. Maka kalau misalkan tidak ada yang bisa memandikan dia dengan yang sejenis, maka lawan jenis memandikan tapi dengan ditutup tadi. Enggak melihat kepada auratnya tapi dibasuh, disiram, dibasuh. Paling begitu yang bisa dilakukan jika tidak ada anggota keluarga yang sejenis dan ada orang tua yang lawan jenis, maka dia melakukan seperti itu. Atau bisa jadi keluarga ada, tapi orang tua nggak tega, orang tua ingin terus menemani anaknya di setiap detik terakhir sampai dia dikuburkan. Kalau dalam kondisi itu, mangga tapi ditutup seperti tadi. Mangga tapi ditutup. Tapi baiknya sih enggak. Baiknya biar yang sejenis aja, begitu. Itu lalu kemudian yang ketiga itu tadi teh. Oh ya, hak yang harus dilakukan kalau ini dalam urusan mayat. Yang lain, hak lain adalah hutang dan juga waris. Mana yang lebih dulu, hutang atau waris? Hutang. Hutang yang harus dibayarkan dulu. Saya baca, nggak tahu ada di Instagram. Ada komentar orang yang di screenshot atau di Facebook gitu ya, komentar orang di screenshot. Jadi ceritanya orang yang meninggal itu pinjam uang banyak, nominalnya banyak, lalu kemudian setelah mendengar kabar bahwasanya dia meninggal, si
debitur ini yang ngasih pinjam ini, dia datang ke keluarga itu, lalu kemudian entah dia berkatanya dengan cara apa, tapi yang ada malah keluarganya marah, terus kemudian si bapaknya malah mukul dia, terus marah-marahin orang itu. Satu sisi bisa jadi orang itu datang di waktu yang tidak tepat, atau bisa jadi dia berbicara dengan cara yang salah. Tapi tetap seharusnya hutang itu dibayar. Nah, akhirnya di terakhir, di tulisan bagian akhir itu dia bilang biarin aja nanti ditagih di akhirat, saya nggak akan pernah mengikhlaskan, apalagi sama bapaknya karena datang-datang malah dipukul sama dia gitu. Maka kita harus menyadari bahwasannya begini. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala menyatakan idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Kalau punya utang tuh catat. Biar kita nggak tahu kapan kita meninggal, paling nggak catatan hutang ada, maka begitu. Hutang itu nggak bisa lunas tiba-tiba ketika misalkan lagi disolatin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jika mayat ini memiliki hutang, diikhlaskan tidak, ikhlaskan gitu. Nggak, itu nggak bisa gitu. Karena bisa jadi di situ ada debitur yang dia nggak jawab, dan itu tetap nggak bisa lunas begitu saja. Jadi umumkan saja jika ada yang masih memiliki piutang dari sahibul mayit, maka silahkan datang. Nah, itu satu hutang. Yang kedua adalah warisan. Warisan itu tutup bukunya adalah ketika meninggal. Jadi harta apa yang masih dia miliki ketika meninggal itulah yang dicatat. Harusnya ini dilakukan secara langsung. Tapi warisan itu seringkali pertama teorinya sulit, ngafalin ini dapat setengah, dapat seperempat kapan, dapat seperlapan kapan, bingung. Dapat 2/3 kapan gitu. Terus teorinya udah sulit, prakteknya lebih sulit lagi. Kenapa? Karena ketika bapak meninggal, ibu masih ada. Anak mau menyinggung warisan, takutnya ibu tersinggung. Akhirnya dibiarin. Itu bisa jadi begitu. Atau bisa jadi mereka sama-sama ngerti, udahlah nggak apa-apa karena kita sudah pada punya rumah masing-masing, kita udah punya keluarga masing-masing, di rumah itu tinggal bapak sama ibu, udahlah biarin ibu di situ misalkan, atau biarin bapak di situ, ibu meninggal, bapak di situ. Kita ikhlas. Oke, kita bisa ikhlas sebagai generasi pertama. Biasanya ribut itu generasi kedua. Generasi kedua yang bisa jadi ribut. Bahkan kadang generasi pertama juga bisa saling ribut. Antara adik dengan kakak. Bahkan biasanya seringkali yang bawah yang ribut. Dalam fikih aturan secara de jure gitu. De jure kalau kalau ketika orang meninggal terus kemudian nggak dibagiin, lalu kemudian keburu ada ahli waris yang meninggal lagi, terus kemudian ada ahli waris yang meninggal lagi, itu harusnya kita pakai histori ininya. Jadi dikumpulin dari awal dulu, lalu kemudian ketika ini meninggal, maka hartanya ada berapa dibagiin dulu di sini, terus kemudian ahli waris yang ini akhirnya dia dapat berapa dari sini, ditotal dengan uang yang dia memiliki harus ketika meninggal itu dibagiin saat itu, ahli waris ini juga begitu. Walir, susah. Maka kalau ada orang yang nanya waris ke saya, paling saya bilang, sok kirim WhatsApp-nya, nanti saya kirim ke teman saya. Atau paling saya sarankan udah ke pengadilan agama aja, biar lebih ini. Karena seringkali begitu. Kalau uang gampang bagiin, emas gampang bagiin, emas jual, mobil jual. Yang sulit itu rumah.
Mau dijual saat itu masih ditempatin. Kalau dijual berarti ngusir kan gitu. Tapi di situ ada hak masing-masing. Aturannya gini. Misalkan anggap ini rumah, dan di situ keluarganya ada bapak ibu, terus kemudian ada anak-anak. Anggap yang meninggal bapak. Di dalam tradisi Indonesia, keluarga itu dianggap seperti perusahaan yang mana laki-laki dan wanita sama-sama membangun ekonomi keluarga bersama-sama. Itu. Hukum kita mengambil konsep ini. Sehingga ini dalam fikih itu nggak ada. Tapi ini fikih tradisi Indonesia yang memang menganggap rumah tangga itu ekonomi dibangun bersama antara suami dan istri. Fikih mah aturannya suami yang ngasih. Harta istri udah harta istri. Kewajiban beli mobil, kewajiban bikin rumah, kewajiban nafkah, pakaian, semua itu istri. Pendapatan istri, semua milik istri. Udah. Tapi tradisi kita, istri dan suami itu bekerja sama untuk membangun ekonomi keluarga. Nah, itulah maka nanti tergantung keluarga masing-masing nanti bagaimana. Jika misalkan keluarga antum menggunakan ini membangun ekonomi bersama, maka nanti masuk ke dalam sebagaimana hukum di Indonesia ada harta gonogini. Tapi kalau misalkan sebagaimana tradisi di Arab, semuanya dari suami, istri itu nggak ngapa-ngapain, maka berarti pisah sejak awal. Tidak ada 50-50. Nah, kalau bangunan ekonominya adalah bareng-bareng, bikin rumah bareng, terus kemudian nyicilnya bareng begitu. Maka hukum kita ada harta gonogini, jadi dipisah dulu menjadi 50-50. 50 adalah hak yang masih hidup. Misalkan tadi yang dicontohin meninggalnya bapak, maka 50 ini masih milik ibu. Yang 50 ini yang milik bapak, 50% inilah yang kemudian dibagi sesuai dengan jumlah anak. Tuh. Nah, kalau rumah gimana? Itu yang jadi masalah. Kalau rumah, harta itu sudah milik rumah ini dibangun oleh bareng-bareng, cicilan bareng-bareng dibayar sama suami dan istri. Oke, berarti saham ibu 50% di sini, saham bapak 50%. Udah. Jadi hitungnya bentuk saham. Hitungnya bentuk saham tuh rumah. Lalu kemudian yang 50% milik bapak, karena bapak, tadi siapa yang meninggal? Bapak meninggal, yang tersisa adalah ibu. Ibu terus kemudian punya anak laki-laki, perempuan 2 misalkan. Maka yang 50% ini nanti dibagi sesuai dengan jatah warisan. Ibu, karena ibu ini punya anak, maka dia dapatnya berapa? Ayo, 1/8. Kalau dia nggak punya anak, 1/4. Ngafalin itu aja sulit. Dia dapat 1/8 dari 50%. Ya, sekian persen. Berarti saham dia di rumah itu adalah 50% ditambah 1/8 dari 50 ini. Itulah jatah dia. Tuh. Lalu kemudian anak laki-laki dan perempuan 2, laki-laki 1 misalkan, maka anggap anaknya ada 4. Karena ini dianggap 2, ini masing-masing dapat 1-1. Jadi begitu. Ininya asobah. Asobah berarti kalau tadi 1/8, berarti 7/8-nya dibagi ke ini. 7/8 dibagi 4, terus kemudian ini 2 ngambil, ini ngambil 1-1. Nah, tapi kan rumahnya nggak bisa dipecah. Ya sudah, berarti catatan itu disepakati saja, dicatat materai. Bahwasanya saham di rumah ini adalah sekian. Jika misalkan tadi semua anggota keluarga sudah punya rumah, berarti bisa nunggu ibu wafat. Lalu kemudian ya ulah gitu oke, tapi
Tapi sebenarnya kan masing-masing punya hak di situ, sudah punya hak di situ. Maka tinggalnya ibu di situ memerlukan izin dari pemilik saham juga. Kalau pemilik saham meridoi, ya sudah silahkan. Kalau pemilik saham menginginkan ada bayaran sewa, harus bayar sewa berarti. Kalau misalkan di antara pemilik saham ini ada yang ingin menguasai rumah itu sepenuhnya 100%, maka dia harus membeli saham-saham ini. Atau pemilik saham-saham itu merelakan sahamnya diambil. Gitu. Tapi ini harus dilalui meskipun ujung-ujungnya sokwe-sokwe gitu. Biasanya langsung sokwe mah nggak pakai. Tapi akhirnya hukum Allah kita lewati. Kita nggak tahu bahwasanya di situ ada hukum Allah. Padahal harusnya dikasih tahu dulu hukum Allah tuh di sini begini. Itu teorinya saya jelasin juga masih teori. Meskipun kelihatan seperti praktek. Prakteknya yang lebih sulit lagi nanti kalau misalkan ada salah satu dari anggota keluarga kita wafat, bahasnya aja segan. Membahas aja segan. Takut orang tua kesinggung atau adik kakak tersinggung. Padahal harusnya tuh langsung. Harusnya langsung. Jadi begitu. Hutang dan juga warisan. Ya. Siap. Mangga. Konteksnya pada saat itu selalu menerima ya. Ya. Apakah hutang dari orang tua itu juga boleh dibagi secara waris? Kalau harta seorang tua Waduh, saya nggak tahu itu. Kalau orang tuanya banyak hutang, iya. Ada hadis sih sebenarnya gini. Konteksnya bukan dalam hutang, konteksnya dalam haji. Ada orang bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, inna ummi matat inna ummi nazarat an tahujja. Ya Rasul, ibu saya nazar ingin haji, tapi beliau keburu wafat sebelum haji. Apakah saya boleh menghajikan dia? Rasul menjawabnya nggak langsung, ya silahkan. Tapi Rasul jawabnya, aro'aiti laukana ala ummiki dainun akunti dia tahu gitu. Bagaimana pendapat kamu jika ibu kamu itu punya hutang? Apakah kamu mau membayarkan itu? Lalu kemudian orang itu menjawab, iya saya akan membayarkan itu. Lalu kemudian Rasul berkata, maka hutang Allah lebih utama untuk dibayarkan. Ini kasusnya dalam kasus haji. Tapi dalam kalimat itu seolah menunjukkan hutang bisa turun ke anak. Cuma detailnya saya takut untuk menjawab, bisa salah. Bisa salah. Kayak, wah itu cek Ustadz Fahmi kudu bayar, kumaha. Tapi ada hutang yang dengan kematian itu bisa gugur. Seperti hutang di bank, tapi ada asuransinya. Asuransi kalau dia meninggal, hutangnya lunas diambil dari asuransi, maka itu tidak jadi masalah. Itu sudah diakadkan sejak awal. Lalu kemudian ketika dia wafat, ya sudah, berarti hutangnya lunas, gitu, karena dibayar oleh asuransi. Itu tidak jadi masalah. Kalau dalam kasus tadi, nah saya nggak tahu. Tapi memang yang didahulukan adalah membayar hutang dulu daripada warisan. Mungkin nanti bisa ditanyakan kepada ustadz lain yang lebih mengerti tentang itu. Siap? Baik. Satu lagi, yang Ahmad ada nggak ini? Ahmad ada yang mau nanya? Oh ada. Oh ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin. Terima kasih atas ilmunya Ustadz. Izin bertanya, kalau di desa, apa hukumnya mandi setelah menguburkan jenazah gitu? Oh ya. Soalnya orang tua di kampung itu sering kalau setelah membesuk mayat, menjenguk mayat gitu,
atau misalnya ikut menguburkan, ikut ke mengantar penguburan, itu disuruh mandi dengan seperti ya seperti mandi wajib gitu. Iya, benar. Terima kasih Ustaz. Siap, sama-sama. Ada hadis dalam Bulughul Maram yang memerintahkan, yang Rasul menyuruh orang untuk mandi. Hadis bisi salah. Man ghassala mayitan Rasulullah SAW bersabda, man ghassala mayitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawaddo. Itu di Bulughul Maram begitu. Rasul bersabda, siapa yang memandikan mayat maka hendaklah dia mandi, wa man hamalahu, dan siapa yang mengangkat mayat maka hendaklah dia berwudu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam Sunan Abu Daud, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tapi kesimpulan yang didapat dari para fuqaha ketika melihat kepada hadis ini adalah bentuknya anjuran, bukan kewajiban. Makanya dalam asbab hadas, hal-hal yang menyebabkan hadas besar, tidak ada istilah memandikan mayat sebagai hadas besar. Nah gitu. Penyebab hadas besar itu kan junub, keluar mani, meninggal, gitu. Terus kemudian masuk Islam. Nah, masuk Islam juga ada yang menyatakan anjuran, ada yang menyatakan wajib. Kalau memandikan mayat itu tidak masuk ke dalam asbabul hadas, sehingga mandinya adalah mandi anjuran, bukan mandi wajib. Kalaupun mengarahkan dan nyuruh seolah-olah itu wajib, ya nyuruh mandinya benar, karena memang Rasul nyuruh begitu. Hanya perlu difahami, ini bukan atas dasar kewajiban, tapi atas dasar sunnah yang Rasul perintahkan. Nah begitu. Baik, mungkin Ustaz boleh satu lagi Ustaz? Ya, habis ini kita akhiri, sudah selalu malam. Kang, banyak. Ya, Bismillah Ustaz. Ini mau nanya terkait yang tadi syarat yang memandikan. Nah, apakah dari misalnya kalau perempuan misalnya sedang haid, apakah boleh memandikan atau tidak? Atau misalnya yang laki-laki juga dalam keadaan hadas, apakah boleh memandikan atau juga tidak? Seperti itu Ustaz. Kalau tentang itu saya belum pernah menemukan. Kalau saya cari dulu. Jadi Ustadz Google itu. Saya mendapatkan fatwa dari Islam Web. Di antara sumber yang sering saya cari dalam mencari fatwa, di sini ditanyakan as-su'al alhamdulillah wa halul junub awil haid yajuzu lahum ghuslul mayyit. Boleh enggak orang junub atau orang haid untuk memandikan mayat? Lalu kemudian jawabannya di sini, fa innahu la syai'a fi tawallil haidi ghuslal mayyiti kama sabaqa bayanuhu fi fatwa sekian. Tidak ada masalah bagi orang haid yang memandikan mayat, sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam fatwa sebelumnya. Begitu juga dengan junub, itu boleh, sebagaimana yang dinyatakan dalam kitab Tuhfatul Muhtaj oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau menyatakan wa yaghsilul junubu wal haidu al mayyita bila karahatin li'annahuma tahirani. Boleh seorang junub dan orang haid boleh memandikan mayat tanpa makruh. Jadi boleh, bukan makruh. Li'annahuma tahirani, karena mereka berdua tetap suci, bukan najis badannya. Tapi waqad istahabbal malikiyatu tajannubul haid wal junub lil muhtayir. Tapi mazhab Maliki menganjurkan agar wanita haid dan orang junub itu menghindari orang yang sedang sakaratul maut. Imam Khalil Al-Jundi dalam kitab Mukhtasar Khalil, beliau menyatakan wanu diba
dianjurkan tajannubu haidin wa junubin lahu. Jadi orang haid dan juga orang junub dia dianjurkan untuk menghindari tidak mendekati orang yang dalam kondisi sakaratul maut. Lalu kemudian yang tadi pertanyaan tentang warisan, saya juga mendapatkan dari yang sama. Ini fatwa dari islamweb.net. Meskipun di sini tidak disebutkan mengambil fatwanya dari mana. As-su'al rajulun tawaffa wa laysa ladaihi tarikah wa alaihi dainun wa lahu abna'u rijal wa nisa wa yuriduna tasdidad dain. Fa kaifa yatimu taqsimud dain bainahum? Ada orang meninggal, dia nggak punya warisan, lalu kemudian dia punya anak beberapa laki-laki dan wanita. Mereka ingin membayar hutangnya. Bagaimana cara menghitung pembayaran hutangnya? Lalu kemudian dijawab di sini, faman tawaffa wa alaihi dainun fa inna dainahu yuqda minat tarikah. Orang yang wafat dan dia memiliki hutang, hutangnya itu dibayarkan dari warisannya. Wa qada'u dainihi muqaddamun ala haqqil warasah. Membayarkan warisan itu didahulukan daripada hak ahli waris. Karena Allah menyatakan min ba'di wasiyati yusabiha audain. Warisan ini, bagian ini setelah wasiat dan juga setelah hutang. Fa in lam yakun lahu tarikah, kalau dia tidak memiliki harta warisan, yuqda min haddain yang bisa digunakan untuk membayar, maka lam yalzamil warasah ayyuqdu anhu dainahu. Tidak diwajibkan bagi ahli waris untuk membayarkan hutangnya. Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni menyatakan, fa in lam yukhlif tarikatan, kalau dia tidak meninggalkan harta apapun, lam yalzamil waris bisyai, tidak wajib bagi ahli waris untuk membayarkannya, gitu. Li'annahu la yalzamhu ada udainihi idza kana hayyan muflisan. Bahkan anak itu ketika orang tuanya hidup, anak juga nggak wajib untuk membayar hutangnya orang tua, apalagi ketika mati. Kadzalika in kana mayyitan intaha. Jadi itu yang saya dapat dari fatwa islamweb.com. Jadi ya syukur ada Google gitu. Jadi tetap kita harus belajar kepada Mbah Google. Gimana cara mencari dengan benar. Yang masalah bukan Google-nya, tapi kita nyarinya benar atau enggak. Gitu. Itu mungkin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga yang kita pelajari ini bermanfaat. Dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan kematian yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Inilah warahmatullahi yang dapat wabarakatuh. kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.